Sholat juga sama, rapatkan barisan. Apalagi Nabi mengatakan, man sadda furjatan fi sholat banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang merapatkan barisan dalam sholat, maka Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Ini motivasi dari Nabi SAW agar ketika kita sholat merapatkan barisan. Besar keutamaannya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hanya dengan merapatkan barisan, Allah akan bangunkan untuk kita sebuah rumah di surga. Bahkan kalau teman-teman baca hadis-hadis tentang surga, rumah yang Allah berikan kepada kita itu bukan rumah, tapi istana. Karena ketika Nabi menyebutkan tentang sifat rumah di surga, dindingnya terbuat dari emas, ya, lantainya terbuat dari intan mutiara. Bahkan Nabi juga menyebutkan di surga itu, inna fil jannati, kata Nabi, sesungguhnya di surga itu ada kamar-kamar, ya, yura zahiruha min batiniha, terlihat luarnya dari dalamnya, kemudian dalamnya kelihatan dari luarnya. Bukan rumah, istana yang megah. Apa enggak pengen jamaah sekalian kita nanti setelah meninggal dunia kemudian sudah memiliki rumah di surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala? Berapa banyak di antara kita sekarang di dunia ini pengen punya rumah 2, 3, 4, 5, padahal rumah di dunia setelah kita mati selesai jamaah sekalian, selesai. Kecuali rumah yang kita pernah jual lalu kita infakkan hartanya untuk bangun Masjid Al-Huda. Kecuali rumah yang kita jual lalu kita infakkan hartanya untuk bangun rumah Quran. Setelah kita meninggal dunia masih terus mengalir pahala kita. Adapun rumah yang kita tinggalkan akan jadi perebutan anak ahli waris kita, akan jadi perebutan istri, akan jadi perebutan anak, akan jadi perebutan ahli waris. Kecuali apa? Harta yang kita infakkan di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kemudian juga disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam Ibnu Khuzaimah, Al-Imam Ibnu Hibban, Ashabus Sunan, ya, Al-Imam Hakim, dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasilluna as-sufuf. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mereka bersolawat kepada orang yang merapatkan barisan dalam salat. Nah, coba ntar lihat aja, ya, kita baru dengar hadisnya nih. Ntar coba praktekin, ya. Rapetin enggak? Susah aja, berat mengamalkannya itu. Hadisnya sudah sering kita sampaikan, tapi pengamalan ini yang berat, ya. Hanya sedikit sekali orang yang mau mengamalkan ini, karena memang balasannya adalah surganya Allah. Makanya coba kita perhatikan amalan-amalan yang dijanjikan oleh Allah surga, besar keutamanya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, pasti berat mengamalkannya. Merapatkan barisan itu mudah, merapatkan barisan dalam sholat itu ringan, tapi lihat sedikit sekali orang yang mau mengamalkannya. Hanya mereka orang-orang yang diberikan pertolongan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala saja yang mau mengamalkan amalan ini. Makanya kan kita minta sama Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah sesungguhnya kami minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Apa yang dimaksud ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang setelah kita dapatkan kemudian kita amalkan. Kalau kita cuma dengerin, ngaji, dapat ilmu, setelah kita nggak kita amalkan, itu bukan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu dapat amalkan. Kayak tadi misalkan, ya, dapat hadis apa? Tentang orang yang mau tidur dalam keadaan suci, dapat doa dari para malaikat. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Coba lihat nanti malam, ada nggak yang ngamalin? Ya, berat ngamalannya kecuali orang-orang yang diberikan
pertolongan oleh Allah. Makanya penting bagi kita untuk selalu minta sama Allah kemudahan di dalam melakukan kebaikan. Karena kalau bukan pertolongan dari Allah, gak mungkin kita mau duduk di majlis ilmu, gak mungkin kita mau datang ke masjid sholat berjamaah, gak mungkin kita mau baca Quran